Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Oke mas bro, piye kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan rezeki lan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, piye kabare? Mudah-mudahan kita semua dimanapun selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, spesial edisi vlog kali ini aku lagi di luar ya. Ini aku bersama si Jangkung, si Supermoto The Tracker 150 SE. Oke, di kesempatan pada kali ini spesial akhir tahun saya akan mencoba review lagi. Ini motor adik saya mau tak review akhir tahun lagi ya. Jadi pengen bahas tentang modifikasi simple ya. Jadi apa saja yang menjadi part-part yang sudah diterapkan pada motor The Tracker Supermoto ini ya. Oke, kita dimulai dari bagian depan dulu ya, dari bawah ya. Oke, kita mulai dari kaki-kaki bagian bawah dulu ya. Oke guys, ban masih standaran dari pabrikan ya guys ya. Yang jelas ukuran ban ini tetap standaran pabrikan 100/80 ya. Untuk velgnya masih standar pabrikan juga, dia pakai Takasago ya. Mantap pokoknya, ini sudah apa ya, Takasago ini sudah benar-benar teruji ya. Makanya ini digunakan di Supermoto ini ya. Naik lagi untuk cakram, ini masih standaran juga. Dan begitupun juga untuk kalipernya juga masih bawaan pabrik ya. Untuk ini juga masih standaran. Oke, kita naik ya. Untuk di atas bagian upside down ya. Untuk bagian upside down ini, untuk upside down sudah dinaikin. Ini dikasih extension peninggi shock ya. Dikasih peninggi shock. Ini bagian sini sudah dinaikin 10 cm ya. Ini kelihatan ya 10 cm ya. Dan di bawahnya lagi ini dikasih kombinasi ini pelindung upside down bagian belakang ya. Jadi kalau ini dinaikin otomatis bagian sini naik ya, naik kisaran 8 cm. Makanya dikasih biar sini nggak terciprat oleh kotoran air ya. Makanya dikasih sarung ya, biar pennya itu aman. Dan sistem apa, main shocknya itu nggak apa ya, kena debu, biar nggak membaret sealnya ya guys ya. Oke, naik ke bagian atas ya. Jadi ini ada yang beda lagi untuk bagian atas ini. Untuk spakbor ini dia menggunakan punyanya sudah diganti ya. Ini bukan original lagi. Dia spakbor depan menggunakan punyanya CRF 250 ya. Aslinya kan satu set dengan papan nomor yang buta itu ya. Tapi adikku cuman memakai spakbornya saja ya. Dan pemasangan yang spakbor depan CRF 250 ini sudah pernah tak bahas di konten sebelumnya. Saya sudah bikinkan gimana cara tutorial untuk pemasangannya ya guys ya. Untuk harga terjangkau lah, ini kisaran 100.000 juga sudah dapat satu set sama papan nomor butanya ya. Naik lagi ya guys ya, naik lagi. Kepala ini yang jelas masih originalnya, nggak ada yang dirubah. Spion juga sama. Dan aksesoris lainnya dia, adikku ini menambahkan lampu LED ya. Lampu LED kisaran harga 120.000 ini. Ya sedikit untuk membantu saat motor ini dalam keadaan yang benar-benar gelap, jadi butuh tambahan lampu ya. Untuk naik lagi dikombinasi dengan spion, adikku menambahkan spion tomok ya, harga kisaran 120.000 spion tomok CNC ya. Dan untuk bagian setang, ini setang sudah diganti ya. Ini adikku menggunakan setang protector yang tipe low ya, jadi bukan yang tipe tinggi ya. Jadi ini tipenya itu datar ya, bukan yang tinggi ya, kelihatan ya. Untuk ini dia nggak dipotong ya, ini dia standaran dari protector ya, jadi kemarin nggak ada yang dipotong adikku ya. Untuk bagian speedometer masih original juga ya, tampilannya kayak gini ya, masih menggunakan sistem jarum dan analog ini ya, jadi belum digital ini ya. Jadi makanya agak sedikit kurang modern ya. Ini masih manual semua dan ini ya. Dan untuk sistem kuncinya dia juga nggak ada sistem locknya ya, nggak ada pengamanan ganda, tapi kunci setang ini masih ada ya. Oke, jadi untuk bagian tombol-tombol ini dan rem dan kopling nggak ada yang dirubah dan masih standar pabrikan semua ya. Oke, kita tarik ke belakang lagi ya, tarik ke belakang lagi. Masih di bawahnya itu masih menggunakan cover engine dari bawaan pabrikan ya guys ya. Oke, kita turun ke bagian belakang ya. Jadi ini sudah dirombak, untuk bagian armnya sudah diganti ya. Oke, ini adikku armnya ini sudah menggunakan arm panjang ya, kelihatan kan.
Ini sudah menggunakan arm replika model KTM ya, kelihatan tekukannya ya, set ya. Jadi arm KTM ini arm masuk arm golongan yang panjang ya. Ini panjangnya kisaran 65 sampai 66 cm ya guys ya, kelihatan ya, cakep ini loh. Nah untuk arm ini kemarin dibeli dari Bandung adikku, kisaran harga 1,3 juta ya. Dia sudah include sama bantalan rantai ini, sama bos-bosannya dan setelan rantai, tapi dia nggak include sama asnya ya. Oke, untuk proses pemasangan arm sudah tak bahas di konten sebelumnya juga ya. Ini sangat simpel dan mudah sekali ya untuk proses pemasangan arm ya. Untuk arm ini ya, dia keunggulannya panjang itu lebih soft, untuk hentakan shocknya itu lebih enak banget beneran. Dan yang jelas untuk pemasangan proses arm KTM ini kalian harus memperhatikan untuk bagian bos-bosannya ya. Ini kan aku menggunakan bos-bos yang besar, mending kalian pakai bos-bos yang besar ya, jangan pakai bawaannya, karena kalau pakai bawaan dari include-nya arm ini dia kecil sekali guys, cenderung akan merusak pada bagian settingan rantai ini ya. Mending kalian pakai yang diameter lebih besar lagi biar aman ya. Oke, di bawah dengan menggunakan stabilizer bawaan dari pabrikan ya, masih bagus dan masih aman ya, warnanya putih itu. Oke, kita naik pada bagian gear setnya ya, kelihatan ya, ini warnanya emas. Oke, ini Supermoto Tracker 150 SE ini sudah diganti gear setnya dengan menggunakan ukuran depan 14, belakang dinaikkan lagi 47, karena standarnya ini untuk The Tracker 150 SE ini depan pakai 14 dan belakang memakai 45 ya. Ini adikku kemarin dinaikkan menjadi 2 mata karena nanti progresnya ini kan arm panjang dan akan diganti dengan ban ganpul, makanya pengen dinaikin lagi biar mesinnya nggak terlalu gereng ya, karena armnya ini sudah panjang ya, otomatis penampangnya semakin panjang, rantai semakin melengkung dan kendor ya, makanya harus dinaikkan dikit biar mesinnya itu nggak terlalu berat ya, jadi akselerasinya itu biar enak untuk angkatan pertamanya ya guys ya. Nah untuk masalah gimana enaknya nanti kita akan bahas di konten selanjutnya tentang seputar gear set ini ya. Ini gear set ini adikku memakai merek TK ya, TK Racing ya, tapi yang tipe O-ring ya. Jadi tipe O-ring itu dia menggunakan seal ya, jadi kelihatan nih, kalau nggak kelihatan nih, saya langsung menggunakan action cam nih. Jadi di bagian celah-celah sini untuk TK Racing ini tipe O-ring ini, bagian celah-celah antar sambungan pin-pinnya ini dia menggunakan seal ya, warnanya merah nih kelihatan ya. Di bagian sini dia menggunakan seal ya. Jadi untuk keuntungan menggunakan tipe O-ring, satu, dia itu nggak berisik ya. Jadi nggak berisik, untuk sistem perputaran rantainya itu lebih cenderung adem didengarnya, jadi nggak kemersek ya. Terus yang kedua, sistem pelumasannya itu akan lebih awet karena dia sealnya itu menutup bagian pen-pen dalam itu yang sudah ada pelumasannya, dia nggak bakalan tercecer, nggak keluar ya, jadi akan lebih awet untuk sistem pelumasannya ya guys ya. Maaf ya guys ya, ini aku lagi di luar jadi agak sedikit rame ya, tapi nggak masalah, mudah-mudahan bisa didengarkan ya. Oke, untuk masalah gear set sudah beres ya. Ini kemarin dibeli harga kisaran 480.000 ya, tipe O-ring, sudah satu set sama gear sama rantainya ya. Ini saya cuman motong satu mata doang ya, motong satu mata ya. Untuk ini ukuran panjang rantainya ini saya memakai 140L ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang pengen modifikasi arm panjang, mending kalian menggunakan rantai yang ukuran 140L. Kalau 130 kemungkinan akan nggak sampai ya guys ya. Oke, kita naik pada bagian roda. Ini masih original semua ya. Kalau velgnya ini yang belakang ukuran 300 ya, depan ukuran 215 ya. Untuk ban menggunakan ukuran standaran juga, masih 120/70 ya guys ya. Pokoknya ban kaki-kaki ini masih bawaan pabrik, jadi adikku belum di upgrade untuk bagian ban-bannya ya. Oke, kita naik pada bagian atas, pada bagian ekor. Nah bagian
ekor spatbor aslinya dilepas sama adikku, kemudian diganti dengan stop lamp yang 3-in-1 ya. Jadi dia sudah jadi satu stop lampnya ya. Ada sen, ada lampu rem dan sen kiri dan kanan. Ini ada sedikit spatbor kecil ya, ya lumayan ya. Ini kemungkinan akan nyiprat tapi nggak begitu parah ya. Ya nyiprat sih tapi nggak begitu parah ya. Nah untuk bagian ini dia dipindah ya, untuk papan nomor ditaruh sini ya. Ya sedikit ngumpet tapi masih ada, daripada nggak dipakai ya guys ya, daripada nggak dipakai ya. Oke bosku, kita putar ya, kita motornya kita putar dulu, kita ambil view dari sebelah kanan sini ya. Oke, kita tarik ke bagian kanan sini ya. Ini ada yang menonjol ya. Oke, untuk knalpot ini adikku menggunakan Norifumi yang tipe standar, Norifumi Rocket 4 ya. Jadi ini Norifumi original ya, bukan yang KW ya. Bukan yang KW, tapi ini tipenya dia yang standar. Jadi emang diperuntukkan untuk motor yang bukan racing dan bukan yang bore up ya. Ini mesin masih standar ya guys ya. Ya kan, Norifumi Rocket 4 yang stainless ya. Ini ada namanya EDN Special Edition ya. Untuk masalah knalpot ini sudah tak bahas di konten sebelumnya ya. Kalian bisa flashback lagi tentang gimana sih review tentang motor, tentang knalpot Norifumi Rocket 4 yang standar ini ya. Jadi ini masih standar ya motornya, jadi belum di bore up ya, belum di bore up ini. Oke, turun ke bagian bawah kanan, cakram dan kaliper masih standar semua ya. Cuman ini untuk jalur pengereman kemarin adikku dikeluarin ya. Nah ini kan untuk jalur pengereman dikeluarin karena kemarin menggunakan ini armnya panjang. Jadi kabel rem itu, selang rem harus ditarik ke belakang ya, otomatis harus keluarin jalurnya biar aman ya. Yuh, bagian belakang viewnya kayak gini ya. Dan yang knalpot ini kan, ini kalau yang ori itu sini ya, dia nggak ada sambungan ya, sambungannya tuh cuman bagian depan sini ya. Nah ini kemarin dikasih pelindung ini sama ini, jadi biar nggak bocor knalpotnya kemarin ya. Tuh ada pedangnya, ini gulubannya gini. Ini sudah lama jadi agak sedikit berkarat ya, nanti digosok akan kinclong ya guys ya. Oke, bagian tengah nggak ada yang dirubah. Dan ini kan kemarin kan kalau shock ini adikku upsedonya ini, untuk upsedonya kemarin dia cuma menambahi bagian extension ini naik 10 cm ya, tapi adikku nggak di fullin. Ini paling kisaran cuman 8 cm ya yang ditinggiin ya, karena kalau terlalu tinggi untuk ukuran upsedon the tracker ini nanti rasanya nggak enak guys, jadi akan sedikit mentol ya. Jadi kalau buat teman-teman pengen ninggiin upsedon, mending sekalian kalian bener-bener ganti yang tipe yang gede dan memang bener-bener sudah tinggi dari bawaannya ya, kayak seperti model Rijam ya kan, Expedition mantep itu ya. Tapi untuk ukuran segini sudah cakep ya guys ya, ya kan. Oke, dari view semuanya ini warna kuning. Oke, adekku ini menggunakan dekol ya. Ini dekol dibeli dari malikastiker.com ya kan, kelihatan kan, dari malikastiker.com. Oke, harganya berapa mas? Ini harga untuk dekol ini kemarin beli harga kisaran 350.000 ya, belum ongkir kayaknya sih ya. Cakep kan warnanya, kuning minimalis, nggak terlalu mencolok ya guys ya. Nah untuk yang depan ini plat nomornya kan harusnya di sini, adikku ditaruh di bagian bawah sini ya guys ya. Aman, tenang aja, ini motor sudah pernah di stop polisi, alhamdulillah aman ya. Oke, buat teman-teman saya rasa cukup singkat saja ya untuk review detail apa saja yang sudah ditambahkan part modifikasi dari motor The Tracker 150 SE ini ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, monggo kalian tanyakan saja di kolom komentar, sebisanya tak jawab ya guys ya. Oke, cukup sekian dari saya, semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua pecinta modifikasi, khususnya buat motor The Tracker Supermoto ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari ucapan saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.